Baik, anak didik kami, kita akan masuk kembali IPS. Mudah-mudahan anak didik kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, anak didik kami, terakhir kita sudah membahas tentang komposisi penduduk ya. Pertama berdasarkan usia dan yang kedua adalah berdasarkan jenis kelamin ataupun seks rasio. Baik anak didik kami, pada pertemuan saat ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Anak didik kami sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa dari segi kuantitas ataupun jumlah kita menduduki posisi nomor 4 di dunia ya, setelah Cina, India dan Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Itu dari segi jumlah ya. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk kita yang sangat cepat, tinggi ya. Pertumbuhan penduduk itu kan adalah proses perkembangan penduduk ya, bisa bertambah bisa berkurang. Tapi pada umumnya negara-negara berkembang seperti Indonesia pertumbuhan penduduknya ya bertambah dia. Beda dengan negara-negara maju seperti Jepang. Kalau Jepang itu pertumbuhan penduduknya justru minus ya, lebih tinggi, lebih banyak ya yang meninggal daripada yang lahir ya. Di Indonesia kelahiran itu masih ya sekitar 1,4%. Apa yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Yang pertama itu kelahiran ataupun natalitas. Disebut juga ini adalah faktor alami, pertumbuhan penduduk faktor alami. Yang kedua kematian ataupun mortalitas. Ya sama faktor alami. Kemudian yang ketiga perpindahan atau migrasi disebut dengan faktor non alami. Kenapa dikatakan faktor alami? Ya karena itu bersifat alamiah ya. Setiap ada yang namanya kelahiran ya pasti terjadi yang namanya kematian. Itu alamiah itu. Beda dengan perpindahan. Perpindahan ini kan ya pada umumnya dia direncanakan. Bisa saja orang yang tidak mengalami perpindahan, lahir dan besar di suatu tempat. Perpindahan penduduk itu ataupun migrasi itu yang pertama ada namanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Misalnya dari Limbong ke Jakarta, dari Limbong ke kota Medan, itu namanya urbanisasi. Sedangkan transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang. Misalnya dari Jakarta ya, karena kepadatan penduduk Indonesia itu salah satunya Jakarta. Dipindahkanlah misalnya ke daerah-daerah yang jarang penduduknya, misalnya di kawasan Tapanuli. Itu namanya transmigrasi. Kemudian imigrasi. Imigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bertambah penduduk kita atau masuknya penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Sedangkan kebalikannya adalah emigrasi. Perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya dari Indonesia pindah ke Inggris ataupun ke Malaysia. Itu jenis-jenis daripada emigrasi. Oh, ada satu lagi namanya ruralisasi. Ya, kembali ke daerah asal. Baik, karena Indonesia ya masih tinggi angka pertumbuhan penduduknya, maka pemerintah berupaya untuk menurunkan yang namanya pertumbuhan penduduk. Ya salah satunya adalah melalui program keluarga berencana. Ya, keluarga kecil bahagia sejahtera. Boleh dilihat anak didik kami ya, wawasan perlu dipahami ini di halaman 43. Di sini dikatakan angka kelahiran penduduk ya yang paling rendah di dunia ini adalah Monaco. Hanya 6 kelahiran dari tiap 1000 penduduk. Sedangkan angka kelahiran tertinggi terdapat di negara Niger. Ya bayangkan 50 kelahiran dari setiap 1000 penduduk. Sedangkan angka kematian terendah terdapat di negara Qatar dan United Arab Emirates, hanya 1 orang dari setiap 1000 penduduk. Sedangkan angka kematian yang paling tinggi ada di negara Lesotho. Ya 20 orang kematian dari setiap 1000 penduduk. Ya jadi anak didik kami, apa artinya itu? Bahwa semakin banyak angka kematian berarti ya negara itu boleh dikatakan belum berkualitas. Ya. Karena topik materi kita kan menyangkut pertumbuhan dan kualitas ataupun ya mutu. Anak didik kami, pertumbuhan penduduk yang cepat itu akan menyebabkan beberapa hal. Pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran ya. Semakin tinggi kelahiran,
ya pengangguran itu akan semakin banyak. Makanya di negara-negara maju karena pertumbuhan penduduknya sedikit, ya angka pengangguran sangat sedikit, ya. Apalagi para pemuda itu ya tidak berkualitas, tidak punya skill, tidak punya pendidikan yang tinggi, ya tidak kreatif. Kemudian persebaran penduduk tidak merata. Kemarin kita sudah bahas persebaran penduduk Indonesia itu tidak merata. Misalnya di Jakarta itu lebih dari 1000 penduduk dalam 1 kilometer persegi. Sementara di Papua ya masih puluhan, ya. Jadi di Kalimantan juga begitu. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Ya, ketika di dalam satu keluarga misalnya lebih banyak anak-anak, maka orang tua kan yang menanggung itu. Tapi coba kita bandingkan dengan keluarga, ya sudah tamat SMA, mahasiswa, sudah bekerja, ya bahkan bisa saja mereka yang membantu orang tuanya. Tentu tingkat kesejahteraan di keluarga itu akan tinggi. Arus urbanisasi yang tinggi, ya dari desa ke kota, ya berlomba-lomba terus, ya karena pada kenyataannya memang lapangan kerja itu, industri itu ada di kota. Maka pemerintah kita telah menciptakan daerah-daerah industri seperti Batam, ya Medan, Pekanbaru, supaya jangan hanya ke Jakarta saja. Ya maka diciptakan namanya otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Kemudian akan menurun kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk jika semakin banyak angka kelahiran. Ya maka untuk itu pemerintah berupaya bagaimana menurunkan pertumbuhan penduduk itu. Negara-negara maju seperti Inggris, Jepang, ya mereka sudah berhasil. Ya, masalah kependudukan di Indonesia itu selain tingginya kelahiran, kemudian tidak merata, ya rendahnya kualitas mutu. Apa yang mempengaruhi kualitas penduduk itu? Pada umumnya ada 3. Pertama, tingkat pendidikan. Ya, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga tingkat kesejahteraan, faktor ekonomi. Ya. Tentu kan semakin tinggi tingkat pendidikan, katakan misalnya Singapura, Jepang, rata-rata di sana sarjana. Ya. Maka ya penduduknya itu akan ya kesadarannya ya mampu menciptakan lapangan kerja. Kita bandingkan misalnya kita masih mengejar program wajib belajar 12 tahun. Bagaimana supaya rata-rata tamat SMA. Kemudian tingkat kesehatan ini dilihat dari angka kelahiran bayi, ya. Kemudian angka kematian ibu waktu melahirkan, kemudian usia harapan hidup. Rata-rata penduduk kita masih 70-an rata-rata usia. Kalau negara Jepang itu sudah sampai 80-an. Ya, kemudian tingkat pendapatan. Itu yang 3 ini, semakin tinggi pendapatan kan pasti semakin sejahtera, mampu menyekolahkan anaknya, ya, mampu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya. Jadi 3 faktor ini, tingkat pendidikan, kesehatan ataupun ekonomi, inilah yang mempengaruhi kualitas penduduk itu. Baik, anak didik kami, di sini ada Bapak buat tugas untuk dikerjakan dengan membaca buku ini. Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam bidang pendidikan? Misalnya pendidikan kan pemerintah kita bagaimana supaya pendidikan tinggi ya meningkat, salah satu BOS, bantuan operasional sekolah ya. Siswa tidak perlu lagi bayar uang sekolah. Ya, jadi tidak ada lagi alasan untuk generasi muda tidak sekolah karena biaya. Itu buku juga, bahkan bidik misi ya, program beasiswa untuk anak-anak yang pintar walaupun ekonomi orang tuanya kurang mampu. Tingkat kesehatan, apa yang dilakukan pemerintah supaya kita semakin sehat ya. Kemudian tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi, silahkan ini dikerjakan dengan cara membaca buku ini atau bisa mencari dari sumber lain, dari Google atau yang lain ya. Itu ya penjelasan Bapak tentang materi kita hari ini, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, disimak. Terima kasih.